Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa 6 saham yang berhubungan dengan retailer ya. Ya, untuk analisa saham mingguan 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021, saya bahas mengenai ASIS, ERA, RALS, LPPF, MPPA, dan MAPI ya. Jadi ada 6 saham. Pertama saya bahas mengenai ASIS ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah higher low, higher high untuk weekly chartnya ya, grafiknya ya. Candlenya, kemudian close-nya kalau kita lihat di sini dia sayangnya lower close ya. Jadi dia menguji minggu ini, dia akan menguji untuk naik ke atasnya 38,2% ya. Karena sebelumnya dia sideways di antara range Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan Fibonacci retracement 23,6% di sekitar area 1500 sampai dengan 1650-an ya kurang lebih ya, sebelumnya sideways ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya, kalau dia turun di bawahnya 1450 jual dulu. Maksimum kalaupun masih hold ya itu 1360 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1360 saran saya sih jual dulu, karena dia ada kemungkinan turun sampai Fibonacci retracement level 61,8 1300. Kalau turun lagi ya dia bisa jauh sampai dengan 1150-an kurang lebih ya. Jadi lebih baik sih jual dulu ya kalau turun-turun terus ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini dia masih resiko ya, karena dia masih belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 38,2%. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement levelnya dia cukup rapi ya, sideways-nya antara 38,2% sampai dengan di sini ya 23,6% ya. Jadi dia sideways-nya lumayan rapi, jadi kita bisa trading di sideways areanya ya, seperti itu ya. Lumayan bagus lah kalau bisa dapat dalam jangka menengah ya. Dalam jangka menengah dia cenderung sideways ya di antara range yang ini ya. Jadi mudah sekali. Jadi belinya bertahap ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement levelnya di 1513 ya, tapi kalau kita lihat di sini ada swing hanya 1530. Jadi belinya menurut saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1530 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya, ini ada checkpoint tengah-tengahnya 1590 ya. Naik ke atasnya 1590 buy ya, tambah lagi atau buy up atau average up. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 1650 maka boleh tambah lagi ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih area Fibonacci retracement 23,6%-nya di sekitar 1650-an lah kurang lebih ya. Kalau berhasil naik ke atas 1650 maka targetnya sebenarnya kurang lebih 1750 sampai dengan 1800 ya. Tapi di tengah-tengahnya sini ada checkpoint 1720 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1720 boleh tambah lagi buy up atau average up. Dan mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas sampai dengan 1800 ya. Kalau naik lagi ke atas 1800 maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1850 ya untuk ASIS ya. Tapi sementara ini saya rasa sih dia masih sideways di sini ya. Mudah-mudahan minggu ini dia bisa masuk lagi ke area sideways-nya dan bisa trading di area kurang lebih sekitar 1500 sampai dengan 1650 ya. Saran saya kalau mau buy ya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 1530 minim ya. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar kok gak mau buy sekarang aja. Yang mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi pasang aja trailing stopnya kalau dia turun di bawahnya 1450 jual dulu ya. Apalagi kalau turun di bawah 1360 lebih baik jual semuanya. Itu untuk ASIS ya. Kemudian untuk ERA, saya lihat ya weekly-nya di sini dia sebelumnya kan breakout kencang ya. Kemudian dia terkoreksi minggu lalu ya. Dia higher high tapi dia low-nya juga higher low ya. Tapi close-nya dia di sini jelek ya, lower close ya. Jadi istilahnya setelah naik tinggi dia cenderung konsolidasi ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 600 dan di level ini ya 560 ya. Kemudian yang itu yang sudah punya, yang belum punya saya sudah sebutkan sebelumnya, buy on weakness boleh aja di sekitar area ini ya. Yang saya kotain sekitar area di sini kita lihat saya pakai Fibonacci retracement ya. Jadi sekitar area Fibonacci retracement 23,6% atau 38,2%. Itu kalau yang mau buy on weakness ya tunggunya di sana. Jadi yang mau buy high sell higher, saran saya sih tunggu kalau dia sudah hasil naik ke atas 660 ya.
maka target berikutnya kurang lebih kalau dia berhasil naik ke atas 660, saya lihatkan dulu di sini ada macam resisten ya di sini ya. Swing high-nya di weekly-nya kurang lebih sekitar 677 ya. Jadi patokannya 680 lah kurang lebih ya. Jadi itu targetnya kalau dia berhasil breakout ke atasnya 660 ya. Itu target ditekannya 680 kalau dia berhasil breakout ke atas 660. Yang menariknya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 700, targetnya berikutnya di Fibonacci extension level 161,8% di sekitar 800 untuk era ya. Apakah masih memungkinkan? Masih memungkinkan ya untuk era ya. Untuk targetnya 800. Kalau kita lihat di sini dia cenderung konsolidasi istilahnya ya. Jadi istilahnya habis naik tinggi, habis mendaki gunung, dia istirahat di atas gitu ya, sideways ya, konsolidasi. Minggu ini dia testing ini ya, testing level 600 ya. Jadi selama di atas 600 masih cukup bagus ya untuk era. Kalau mau buy sih bawah weakness ya tunggu di sini ya koreksinya, atau minimal tunggu di area 580-an lah mungkin dikasih ya. Jadi bukan 580 kena terus buy enggak ya, tunggu dia kalau berhasil rebound atau mantul kena 580 kemudian rebound naik ke atas, misalnya naik ke 585 ya, yaitu mulai buy gitu ya. Buynya bertahap aja. Kemudian untuk RALS di sini minggu lalu dia berhasil breakout ya, higher high higher low, tapi dia masih gagal untuk breakout di atasnya 980 ya. Jadi yang sudah punya, yang belum pasang trailing stop, pasang aja di level 850 dan sekitar 815 ya, itu stop lossnya. Jadi kalau turun pada 815 maka ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya kurang lebih sekitar area 750 sampai dengan 760 ya, di sekitar area ini dia masuk lagi ke sideways areanya. Jadi yang sudah punya hati-hati aja. Kemudian yang belum punya karena saya sih yang belum punya ya, buy on weakness, buy-nya sekitar sini ya 700. Kalau kita lihat di sini sekitar 750-an lah ya. Kalau mau buy on weakness ya, tunggu kalau dia nyentuh di sini, kalau berhasil rebound 755 atau 760 ke atas rebound ya, mantul ya, dia barusan buy. Atau tunggu di area sekitar dekat dengan 50% ya, Fibonacci retracement 50%-nya ya, kurang lebih di area sekitar 700-an ya. Itu yang mau buy on weakness mungkin dari sekitar sana. Jadi bukan tangkap pisau jatuh enggak ya. Jadi tunggu dia koreksi kemudian dia berhasil rebound gitu ya. Dari nyentuh 700 kemudian naik ke 710 atau 720 barusan buyback gitu ya. Karena dia lebih ada cukup rapi ya di antara Fibonacci retracement level 50% dan Fibonacci retracement 8,2%. Kemudian Fibonacci retracement 38,2% sampai 23,6% ya. Jadi minggu ini dia testing ini ya, Fibonacci retracement 23,6%, sekitar area kurang lebih 850 sampai 860-an gitu ya. Dia testing area itu. Buy high sell higher boleh ya. Kalau naik ke atas 945 buy. Kemudian targetnya kemana Pak Sunar kalau dia buy? Kalau dia berhasil breakout ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya 945, target berikutnya 980 ya. Ini resistennya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 945 buy. Naik lagi ke atas 980 buy. Targetnya kurang lebih kalau kita lihat di sini Fibonacci extension 107,2%, kurang lebih di area ini ya, 1070 sampai dengan 1130-an ya. Kemudian kalau berarti naik lagi ke atas 1150, boleh tambah lagi, maka ada kemungkinan dia mencapai target kurang lebih sekitar 1300 ya, di sekitar area Fibonacci extension 161,8%. Yang menariknya kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, naik lagi ke atas 1300, boleh tambah lagi, boleh. Jadi kelipatan 100, kalau naik lagi ke atas 1400 buy, naik lagi ke atas 1500 buy. Ada kemungkinan nggak sampai 1800? Ada ya. Jadi bisa aja sampai 1850 ya. Tapi minimal kalau saran saya sih kalau dikasih 1600 sudah lumayan cukup bagus, super ya. Ini 1600 ya. Jadi saya aiming targetnya 1600. Jadi kalau sudah di atas 1600 ya hati-hati aja, pasang aja trailing stopnya, jangan terlalu banyak ya. Nah seperti itu. Kemudian untuk LPPF saya sudah bahas di analisa saham mingguan juga, harian juga pernah. Jadi dia berhasil naik ke atasnya ini ya, breakout buy ya. Jadi yang rajin nonton dan menyatat lumayan ya profitnya ya di LPPF ya.
weekly-nya dia higher low, higher high, dan higher close ya. Nah, yang terakhir dia ekornya panjang ke atas ini Pak Sunar. Bagaimana menyikapinya? Ya kalau yang belum pasang trailing stop atau stop loss ya pasang aja trailing stopnya di 1835 dan di sebentar saya lihat ya, 1835 dan di sini aja ya 1760. Itu bagi yang belum pasang trailing stop atau stop lossnya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy gimana gitu ya. Nah ini kalau kita lihat kita harus mundur ke belakang ya. Kita lihat di sini, ini sebenarnya levelnya ini hanya 2100 ya. Jadi kita dekat dengan Fibonacci retracement 50%-nya ini ya. Jadi di sini hanya di 2100 ya. Kalau kita lihat kan dia masih di bawahnya ya. Jadi kalau mau buy, memang selama di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, dia masih peluang untuk naik lagi sampai Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih sekitar 2700 ya. Jadi selama bertahan di atas 1900, dia masih peluang naik ke 2700. Jadi kalau mau buy on weakness boleh aja. Ya sekarang lah kurang lebih ya di area sekitar 1900 sampai dengan 1950 lah, oke lah buy on weakness. Tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya ini ya 1835, lebih baik kurangi posisi ya, karena dia ada kemungkinan turun lagi masuk ke sideways areanya di sekitar sini ya sebelumnya ya. Sebelum dia breakout, dia sideways di sekitar area 1400 sampai dengan 1650-an ya kurang lebih ya gitu. Jadi buy on weakness boleh aja, sekarang boleh aja ya. Atau kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2100 buy ya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini, kalau dia breakout lagi ke atasnya 2320 boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Target berikutnya ya kurang lebih kalau kita lihat weekly-nya mundur ke belakang lumayan jauh ya, sekitar 2700 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2700, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 3000-an ya, itu untuk LPPF ya. Jadi banyak bertahap aja. Saya belum lihat aksi korporasinya ya. Saya hanya bahas mengenai masalah teknikalnya aja. Yang penting tetap disiplin, sabar dan fokus ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu serakah juga ya. Kita lihat di sini candlenya ekornya panjang ke atas ya. Memang buy on breakout risiko. Kalau nggak mau buy on breakout ya buy on weakness saja di area yang saya kotain ini yang sudah bahas sebelumnya ya. Atau ketika dia testing di area sideways sebelumnya ya, di bawahnya ini ya, kurang lebih di sekitar 1400 kalau mau buy on weakness ya. Jadi tunggu ya. Atau buy on breakout ya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, tunggu ya minimal kalau dia berhasil naik ke atas 2100 ya. Atau kalau mau curi start ya di atas 2000 lah ya, 2000, di atas 2000 buy, di atas 2100 lagi buy. Kemudian MPPA ya, terakhir kenaikannya saya lihat dulu ya. MPPA ya, dia disuspend ya terakhir ya, setelah kena lebih batas arah sebelumnya ya 24,63%, dia kena suspend ya. Kemudian menyikapinya, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya, order sell ya. Kalau dia turun bawahnya 785 jual, kalau dia turun semuanya di bawahnya 635, saran saya sih jual dulu ya. Itu untuk MPPA. Kemudian kalau yang belum punya, saran saya sih lebih baik buy on weakness saja. Kalau dia koreksi kembali kurang lebih areanya ini ya 1-2 ya, saya kotak ini ya. Kalau buy on weakness sekitar 500 sampai dengan di sini sekitar area 438 sampai dengan area 438 sampai dengan 450-an lah kurang lebih ya. Atau yang paling dekat di sini kurang lebih areanya 500 sampai dengan 545, itu yang mau buy on weakness di sana ya. Jadi kalau turun kemudian rebound ya, mantul istilahnya ya. Tapi kalau turun di bawahnya ini yang saya kotak ini nih, turun di bawah 422 ya di sini ya, atau toleransi maksimum 400 lah. Kalau dia turun bawah 400 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun lagi sampai level di sini ya, kurang lebih 288-an ya kurang lebih ya.
Jadi jangan lupa pasang stop loss dan trailing stop bagi yang punya. Bagi yang belum, buy on weakness tunggu di sini atau di sini ya. Tapi tunggu rebound ya, jangan langsung hajar buy ya. Nah, seperti itu. Atau kalau yang mau buy high sell higher, Pak Sunar, ada kemungkinan ini buy high sell higher ya. Bisa aja. Tapi kita lihat di sini ya, acuannya di sini hanya di 850. Di sini 850, di sini hanya 860 ya. Terakhir ya. Jadi kalau suspensinya dibuka, kalau dia berhasil naik ke atas 860 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena terakhir isunya sih ada aksi korporasi mau diakuisisi atau seperti apa ya, saya nggak sebutkan pihak mana karena terakhir ada bantahan juga karena katanya tidak ada penawaran ya. Jadi walaupun dia setelah suspend naik ya, paling dia berhasil breakout ke atas 860 ya, target terdekatnya di sekitar 1000-an ya, 1000 sampai 1010. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya di analisa samarian ya. Karena saya sih lebih baik tunggu dulu aja ya, buy on weakness aja ya. Di sini atau di sini. Kita lihat di sini ya. Di area sini yang pertama atau yang kedua ini. Tapi kalau turun di banyak ini, swing high yang sebelumnya 2019 ini di weekly-nya ya lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan menguji level yang ini ya, yang break sebelum dia breakout ke atasnya level 270-an ya. Kemudian untuk MAPI ya, kita lihat MAPI untuk weekly-nya dia bagus ya, higher low, higher high, higher close, volumenya naik tinggi ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya, rata-rata 5 minggu terakhir ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di level di sini 810 dan di 770 ya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness boleh aja di sekitar area yang saya kotak ini ya, kurang lebih sekitar area 745an sampai 755 lah. Ini yang mau buy on weakness ya, tunggunya di sana. Kalau dia berhasil koreksi maksimum kalau sekitar 700 ya, kalau mau buy on weakness di level bawahnya lagi. Tapi kalau di bawahnya 700 jangan spekulasi buy on weakness lagi karena kemungkinan dia turun lagi sampai 620 bahkan sampai 530-an lebih ya. Jadi lihat-lihat juga batasnya ya. Kemudian yang ingin buy high sell higher boleh ya. Saya malah menyarankan buy high sell higher karena di sini kita lihat volumenya naik ke atas ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 850, maka target terdekatnya dia akan menguji 885. Target terdekat bukan berarti langsung jual, enggak ya. Jadi kalau buy high sell higher naik ke atas 850 buy, kemudian naik lagi ke atas 885 buy. Target terdekatnya ya kurang lebih sekitar area ini ya, 950-an ya. 950 sampai dengan 965. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar di atas 965 breakout ya, maka target berikutnya di Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih di area sekitar 1100-an ya di sini ya, kurang lebih ya. Jadi cukup rapi ya di sini ya. Kita lihat 1100 ini swing high-nya 0%-nya. Ini kalau kita lihat 23,6%-nya di sini ya. Dia resisten kan. Dia gagal, dia turun. Kemudian di sini juga area kan dia swing high, kemudian dia gagal, terus dia breakout, dia naik ke Fibonacci retracement 23,6% kan. Di sini dia gagal, turun, gagal rebound ya. Dia malah turun lagi. Kemudian testing di area konsolidasi ini ya. Kalau gagal lagi dia akan turun ke bawah terusnya. Jadi lumayan rapi ya. Sampai di sini pun dia lumayan rapi ya di sini ya. Untuk MAPI ya. Secara garis besar sih dia sideways ya. Kurang lebih sideways-nya di area 38,2% sampai ini ya. Titik swing high-nya sebelumnya 965 ya. Ya seperti itu. Jadi sekian analisa saham untuk ESIS, ERA, RALS, LPPF, MPPA, dan MAPI untuk minggu 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Terima kasih.